Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan masing-masing dari kita untuk menunaikan kebutuhan kita bersama, fardhu ain yang telah Allah tetapkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, itu menunaikan salat zuhur. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang telah kita tunaikan diterima dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari akhir. Amin Allahumma. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan agama ini, memperjuangkan syariat Allah ini untuk kita semua, yang membebaskan kita dari kejahiliahan, mewariskan kepada para ulama ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kali ini insyaallah kita akan lanjutkan dalam kajian mentadaburi makna-makna bacaan wirid ataupun ayat Al-Quran yang kita baca di dalam salat. Salah satu surah dari Juz Amma yang sering kita baca atau sering kita dengarkan para imam membaca adalah surat Al-Humazah. Jemaah sekalian, di awal pembahasan kajian ini sempat kami sampaikan bahwa sholat khusyuk itu salah satunya dapat kita raih dengan memaknai, memahami bacaan sholat, wirid ataupun ayatul Quran. Salah satu cara mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, kalau Al-Imam Ibnu Jauzi menyampaikan dua cara, yaitu ihdarul qalbi dan fahmul makna, yaitu menghadirkan hati, kemudian memahami makna dari bacaan yang kita baca. Kemudian ketika kita membaca surat pendek ataupun potongan-potongan ayat yang kita baca setelah membaca suratul Fatihah, paling tidak kita memahami makna dari yang kita baca, apa relevansinya, apa kontekstualisasinya ketika kita membaca ayat itu. Walaupun ayat itu turun kepada orang-orang, misal ketika surat itu turun di Makkah, termasuk surat ini, surat Al-Humazah, turun kepada orang-orang yang tertentu dari kalangan kufar Quraisy. Surat Al-Humazah ini turun di dalam beberapa buku tafsir. Ada yang menyebutkan turun kepada Umayyah bin Khalaf, ada yang menyebutkan turun kepada Ubay bin Khalaf, ada yang menyebutkan turun kepada Amir Al-Juhami dan lain sebagainya. Orang-orang kufar Quraisy yang mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi makna dari surat ini
masih relevan dan masih bisa, bahkan kita dituntut ya, untuk memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga ketika kita membaca surat ini, kita tidak sekedar membaca, tapi kita mengamalkan bacaan ayat yang kita lantunkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa merenungkannya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita baca di dalam sholat, mudah-mudahan kita mendapatkan kekhusyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Surat Al-Humazah ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya Al-Humazah ya. Al-Humazah itu maknanya umpatan atau celaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini, surat ini, dengan ayat pertama yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Wail, ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan wail itu adalah salah satu lembah di dalam neraka. Ada ulama yang mengatakan bahwa wail itu adalah bentuk doa atau bentuk ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melakukan keburukan ini, maka dia diberikan celaka ya, di masa yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama yang sempat kami sebutkan tadi, kufar Quraisy yang mereka mencela Nabi Muhammad SAW, mendapatkan celaka di dalam kehidupan mereka. Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW mencela Nabi ya, sampai diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Istrinya juga ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, celaka sehingga mereka mati di dalam kekufuran. Di antara mereka mati di perang Badar, di antara mereka mati di perang yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan celaka kepada mereka yang mengumpat dan mencela Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan dua, humazah dan lumazah. Beberapa tafsiran, tapi di sini saya nukilkan satu. Yang pertama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa humazah itu mencela dengan ucapan, sedangkan lumazah itu mengejek dengan perbuatan. Mencela dengan ucapan seperti ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah mendakwahi orang-orang yang datang dari kota-kota di luar kota Mekah untuk melaksanakan haji. Pada saat itu masih haji jahiliyah. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan mereka, mendatangi kepala-kepala sukunya, mendatangi rombongan-rombongan yang datang ke Mekah. Saat itu Abu Jahal mengikuti Nabi SAW dan mengatakan bahwa dia ini majnun, orang gila, dia ini sahir, penyihir, dan lain sebagainya. Dicela Nabi SAW dengan ucapan. Ada juga yang mencela Nabi SAW. Dulu orang ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ya, ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah ya, dicela Nabi SAW dengan perbuatan. Saat itu diletakkan di atas punggung Nabi SAW kotoran-kotoran bekas nyembelih, isi perut dan lain sebagainya dari sapi, onta ya, pada saat itu dicela Nabi SAW dengan perbuatan, sehingga saat itu Fatimah menangis melihat Nabi SAW diperlakukan seperti itu, padahal beliau adalah utusan Allah, utusan Rabbul Alamin ya. Kemudian di tafsir yang lain, Syekh Wahbah Zuhaili dan Tafsir Munir mengatakan humazah itu menggunjing, yang artinya menghina tapi di belakang
ya, membicarakan keburukannya di belakang orangnya. Kemudian lumazah itu artinya menghina dengan isyarat, dengan mata, dengan tangan dan lain sebagainya, ataupun menghina di hadapan orang tersebut. Jadi dua kata ini, humazah dan lumazah, itu mengerucut pada makna menghina, merendahkan. Ya. Dan teks ayat ini adalah tentang penghinaan yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat kedua dan ketiga bahwa orang yang suka mencela ini memiliki karakter. Ya. Orang suka mencela, suka menghina, merendahkan orang lain, itu ada bibit karakter yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhlada." Jadi orang-orang yang humazah dan lumazah ini, karakter mereka itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian dia, orang yang mengumpulkan harta ini dan menghitung-hitung harta ini, mengira bahwa harta itu dapat memberinya kekekalan hidup. Seakan dia bisa hidup selamanya, kuat selamanya, muda selamanya, bisa berbuat apa saja selamanya. Ya. Karena mata batinnya sudah ditutupi dengan materi dan dunia. Ya. Dia tidak lagi melihat hakikat dirinya yang tidak selalu berada di atas kebaikan. Ya. Dia lupa bahwa hidup itu tidak selalu enak. Barangkali saat ini dia adalah orang terkaya, barangkali saat ini dia adalah orang yang berkuasa, barangkali saat ini dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa saja. Ya, akan tetapi kehidupan ini tidak berhenti, terus bergulir. Ya. Dan yang menutup mata batinnya dari melihat hakikat diri, dari melihat hakikat kehidupan, itu adalah satu kebiasaan, yaitu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, di dalam tafsir Al-Munir disebutkan kekayaan itu dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Ya. Tapi ini dalam tanda kutip. Ketika kekayaan, ketika harta yang dicari itu tidak dibarengi dengan iman yang terus dipupuk. Ya. Bapak-bapak sekalian jemaah kesini mencari nafkah, mengumpulkan harta. Ya. Akan tetapi bapak-bapak sekalian mengumpulkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya katakan karena Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW itu suatu saat tuh pernah dengan sahabatnya sedang berjalan, kemudian melihat seorang pemuda yang semangat mencari nafkah, semangat sekali. Ya, mungkin bapak-bapak pun ketika kita melihat seseorang di kantor atau di jalan atau di pasar, orang yang bersemangat itu kan kita bisa melihat. Ya, ini orang semangat sekali bekerja, padahal kita baru melihat. Para sahabat itu mengatakan la'allahu, kami berharap semangat ini bisa dipakai oleh orang ini untuk berjihad fisabilillah. Sahabat mengatakan begitu. Eman sekali semangat seperti ini tidak digunakan di jalan Allah berjihad, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, li'ila kalimatillah, di medan perang. Jadi para sahabat, pikiran mereka terfokus jihad, terfokus medan perang. Rasulullah SAW lebih melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dan Nabi SAW justru membela
orang ini dengan mengatakan, agak panjang hadisnya, jika dia bersemangat mencari nafkah seperti ini karena dia memberi makan anak-anak kecil di rumahnya, anak-anaknya di rumah, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita sedang mencari nafkah ini untuk menghidupi anak-anak kita di rumah, istri kita. Bahkan mungkin di dalam hadis itu juga dikatakan kalau dia mencari nafkah ini karena dia menghidupi dua orang tuanya syaikhaini kabirain, dua orang tuanya yang sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dia cari nafkah untuk menghidupi orang tuanya ini, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Rasulullah SAW membela orang ini. Kenapa? Karena dia mengumpulkan harta, dia mencari nafkah dibarengi dengan iman. Bukan orang yang disebutkan di sini. Secara tekstual disebutkan ini adalah orang-orang kufar Quraisy. Yang mana salah satu keyakinan orang kufar itu dulu bahwa kehidupan ini ya habis saja nanti, tidak ada akhirat. Itu salah satu kepercayaan orang-orang jahiliyah. Kalau kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah pelihara, Allah beri kita keistiqomahan dalam niat kita mencari nafkah. Bukan semata-mata karena harta itu, bukan semata-mata karena uang tersebut, bukan semata-mata karena materi duniawi tersebut, tapi karena tujuan yang lebih tinggi dari itu, ya, kita nafkahi orang-orang yang di bawah asuhan kita, orang-orang yang membutuhkan kita, ya, baik itu keluarga kita atau tetangga kita dan orang-orang yang membutuhkan secara umum dari kaum muslimin. Ya. Jadi ketika orang terbiasa menghina, mencela, itu karakternya kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Nanti kita akan bahas setelah ini, orang yang mengumpulkan harta itu kenapa disebut karakter atau bibit karakter orang yang suka mencela. Ya. Kita lanjut dulu. Orang seperti ini suka mencela, suka menghina, yang bibit karakternya adalah dia mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, kemudian menganggap dirinya itu akan selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, sekali-kali tidak, jangan pernah kita tiru. Jadi ketika Allah mengatakan kalla la yumbadzanna fil hutamah, kalla, sekali-kali tidak, jangan. Perbuatan ini jangan sekali-kali ditiru, ya. Karena bisa ditarik, ya, ke dalam kehidupan seorang muslim. Bisa saja ini terjadi kepada kita walaupun teks ayat berbicara tentang orang-orang kufar Quraisy. Karena ayat-ayat ini relevan sampai kehidupan kita di zaman ini. Allah berfirman sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ini salah satu nama neraka. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu neraka hutamah itu apa? Narullahil muqadah, itu api, itu azab Allah berupa api yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali', bahwa tenaga membakarnya api ini sampai ke jantung seseorang itu. Innaha 'alaihi mu'sadah, dan api itu, sungguh api itu ditutup rapat. Jadi mereka seperti di dalam oven, ditutup rapat dengan api itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa disebut tattali'u 'alal afidah? Kenapa api itu sifatnya sampai ke jantung orang itu? Ya, dikatakan bahwa api ini akan menghancurkan orang itu berkeping-keping, ya, saking kuatnya api. Jadi bukan sekedar membakar permukaan, ya,
tapi panasnya sampai ke dalam jantungnya orang yang masuk ke dalam neraka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ketika kita membaca surat ini ada 3 hal mungkin yang bisa kita renungkan bersama. Hikmah dari surat Al-Humazah ini. Yang pertama, bahwa ayat di dalam surat ini menyuruh kita untuk berhati-hati ketika kita berbicara, terutama berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. Ya. Ketika kita berbicara tentang seseorang, kalau betul, ya, maka kita telah menggibah orang itu, tetap kita mendapatkan dosa. Tapi kalau salah, Nabi SAW mengatakan faqad bahattah, maka kamu telah memfitnah dia, lebih parah lagi. Ini berat memang, ini berat. Apalagi di zaman seseorang bebas berbicara. Zaman ini seseorang bebas berbicara tentang siapapun. Ketika kita mungkin scrolling media sosial atau portal video misalkan, kita mungkin akan mencari kajian misalkan yang menenangkan hati, tetapi di sela-sela itu mungkin kita akan mendapatkan video-video tentang celaan, dan barangkali kita mengiyakan celaan itu tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Kita akan mengiyakan itu, malah mungkin kita akan berkomentar di bawah itu, dan tanpa kita sadari kita sedang menyinggung kehormatan seorang muslim, dan ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika kita membicarakan, kita menghina, kita mencela, kita menggibahi seorang muslim, kita ibarat memakan daging bangkainya, bukan daging. Lahma akhihi maitan. Allah di dalam ayat itu menyebutkan lahma akhihi maitan, dagingnya tapi bentuknya udah bangkai, bukan daging segar. Fakarihtumuh, sedangkan kalian aja jijik sebenarnya, tapi tetap aja dimakan. Ya. Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuq. Ketika kita mencela seorang muslim itu fusuk, kefasikan. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencela. Kalau di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mencela seorang muslim, mencela orang lain, itu berasal salah satunya itu adalah dari kesombongan yang dipupuk dan dibiarkan di dalam diri. Nah, ini tadi yang sempat Ana singgung ketika kita sampai di ayat yang kedua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan karakter orang yang suka mencela itu salah satu adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang mengumpulkan sesuatu, dia memiliki sesuatu itu dikumpulkan sampai banyak. Kalau dalam ayat ini kan harta, tapi ketika kita melihat orang mengumpulkan, misal dia mengumpulkan ibadah misalnya, kalau kita lihat di tafsir atau di sejarah-sejarah Islam tentang bagaimana iblis itu mengumpulkan ibadahnya, belasan ribu tahun iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya apa? Hasilnya sombong. Dia mengumpulkan sesuatu yang baik. Ibadah itu kan sesuatu yang baik. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya sombong. Karena tidak dilandasi atau dia tidak aware kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah, kita udah satu paket. Ada sisi nafsu di dalam diri kita yang harus juga kita wanti-wanti. Kita harus hati-hati dengan nafsu kita itu. Ya. Karena kalau tidak kita hiraukan, tidak kita perhatikan, dia akan membawa kita kepada keburukan. Dia akan membawa kita kepada keburukan. Ya. Kesombongan, merasa kita lebih baik daripada orang lain lebih rendah daripada kita. Ya. Nah, ini karena kita mengumpulkan nikmat Allah, mengumpulkan ibadah
ibadah, mengumpulkan harta. Mungkin juga ketika kita mengumpulkan ilmu. Makanya ada orang Arab ulama dari Arab mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang man izdada ilman, orang yang dia bertambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, tapi hidayah tidak bertambah. Ilmu atau pengetahuan itu kan letaknya di akalnya, di otaknya. Dan hudan, hidayah itu letak di hatinya. Ketika orang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayah, taufik di dalam dirinya, lam yazdad minallah illa bu'dan. Ilmu itu tidak akan menambah apa-apa kecuali menambah jauh jaraknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini salah satu dasar, salah satu bibit bahwa orang yang mencela itu berasal dari kesombongan. Ya. Kemudian yang ketiga, ternyata selain berasal dari kesombongan, ini sebenarnya tidak ada di dalam teks ayat, tapi ini bisa jadi bahan renungan kita bersama. Ternyata mencela itu juga terkadang berasal dari kejahilan. Mencela itu berasal dari kejahilan. Dia nggak tahu tapi ngomong. Dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya terjadi, tapi karena ikut-ikutan, karena sudah terlanjur heboh, dia ikut ngomong juga. Terburu-buru, dia tidak mencari datanya, tidak tabayun. Ketika dia melihat sesuatu, dia mendengarkan sesuatu, dia langsung menyimpulkan. Ya, ini semua berasal dari kejahilan, dan ini memang mesti kita hati-hati. Ya. Apalagi di zaman terbuka saat ini. Apalagi di zaman terbuka saat ini. Ya. Contoh yang belum lama terjadi terkait dengan pesantren. Ya, banyak orang-orang yang nggak tahu dunia pesantren kayak gimana. Mungkin juga anaknya tidak disekolahkan di pesantren, tapi ikutan ngomong. Bahkan kalau antum lihat mungkin di komentar-komentar sosial media itu, ada komentar-komentar yang ini orang sembarangan berbicara. Padahal dia nggak tahu. Barangkali pemimpin pondok pesantren ini atau ustadz-ustadznya ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan damul ulama itu adalah racun. Darah ulama itu adalah racun. Ketika kita gampang membicarakan sesuatu tentang orang, ternyata orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu aja nanti akan celaka. Ini berasal dari apa? Dari kejahilan yang dibiarkan. Enggak ditahan-tahan dirinya untuk tidak mengomentari sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada wail, yang mendekatkan kita kepada celaka, yang mendekatkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan untuk kita dan keluarga kita semua. Akhirul da'wan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.